masih tetap sehat dan semangat. Kembali lagi bertemu dengan saya Marta dalam Marta Health Education Channel yang membagikan edukasi kesehatan, belajar gizi, dan bagaimana bijaksana mengkonsumsi makanan dan minuman. Karena kenapa? Sehatnya tubuh kita yang tentukan. Nah, pada kali ini saya ingin membagikan 8 cara bagaimana kita mengurangi asupan natrium. Natrium di sini adalah yang berasal dari garam tentunya. Nah, kita perlu kenalan dulu apa sih itu natrium. Natrium adalah salah satu mineral yang ada di dalam tubuh kita. Dia ada di dalam cairan tubuh kita dan berfungsi untuk menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh kita dan juga menunjang kerja syaraf dan otak serta mempengaruhi tekanan dan volume darah. Cuma sayangnya kadang kita asupan natriumnya berlebihan. Berapa sih kebutuhan natrium kita? Kebutuhan natrium kita itu adalah 2400 mg yang setara dengan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam, dikit banget ya. Nah, jadi saya pernah menghitung, mengira-ngira nih ya, kira-kira berdasarkan hasil anamnesa yang saya lakukan kepada beberapa karyawan pada saat konsultasi, dan saya coba menghitung, ternyata total asupan natrium satu hari lewat makanan yang mereka konsumsi itu kurang lebih di atas 60%. Nanti bisa dilihat ya. Di sini saya melihat bahwa asupan natrium itu kurang lebih sampai dengan 3.918, sementara kebutuhan kita 2.400. Artinya di sini 63,25% lebih tinggi dibandingkan kebutuhan seharusnya ya. Nah, kelebihan natrium ini merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit hipertensi. Riset kesehatan dasar menyatakan bahwa saat ini usia 18 tahun sudah ada yang terpapar atau terkena hipertensi. Artinya proses ini mungkin sudah terjadi karena waktu mulai anak-anak sudah mulai banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi garam. Sekarang bagaimana caranya kita mengurangi asupan garam itu? Yang nomor 1 ya, yaitu pilih mana? Makan enak dan sehat atau makan sehat dan enak. Nah, artinya apa? Mindsetnya dulu nih yang kita harus sepakat. Mau makan untuk sehat atau mau makan sekedar hanya untuk enak saja. Ini sangat menentukan. Karena kenapa? Saat ini makanan kekinian yang ditawarkan kepada kita itu adalah makanan yang enak-enak. Apalagi sekarang ya, banyak sekali makan makanan yang frozen food. Hampir semua makanan dikasih keju, ya kan? Pas lagi makan pakai saus, ya. Jadi akhirnya tidak terkontrol, sementara seratnya sangat rendah, ya. Jadi pertama kali yang harus dipahami, kita mau apa nih, mau makan sehat atau makan enak ya. Yang nomor 2 yaitu adalah kita harus belajar menurunkan standar asin kita. Nah, ini yang paling susah sebetulnya. Saya juga butuh waktu lama untuk belajar menurunkan rasa asin pada lidah saya. Saya butuh waktu sekian lama. Awalnya saya mencoba kalau misalnya saya makan, saya pada saat lagi masak, saya mulai kurangin garamnya. Yang harusnya mungkin tadinya 1 sendok makan, saya kurangin jadi 3/4, nanti perlahan jadi setengah sendok makan. Nah, nanti pelan-pelan saya juga mengurangi penggunaan penyedap. Sampai akhirnya kita sekarang tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau bumbu penyedap maupun perasa yang sangat gurih ya. Artinya juga makan makanan yang banyak mengandung natrium tersebut. Jadi harus diturunkan secara bertahap standar asinnya itu tadi ya. Nah, ini memang harus bisa kita lakukan kalau kita mencoba di rumah tentunya. Yang nomor 3 adalah kenali bahan makanan minuman yang tinggi natrium. Nah, sekarang makan makanan tinggi natrium itu yang paling simpel ya bisa kita lihat adalah pertama adalah makan makanan yang diawetkan atau makan makanan yang dikemas. Karena biasanya untuk mengawetkan makanan
kandungan garam. Contohnya apa? Corned beef, sosis, ya, lalu smoked beef, bakso, makanan-makanan kekinian, frozen food, ya. Karena itu adalah pengawet yang digunakan natrium, garam. Yang notabene di dalamnya pasti ada kandungan natriumnya. Juga sekarang ada bahan-bahan bumbu atau bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan, contohnya untuk pengembang, ya, atau untuk pewarna. Dan itu sebagian sudah ada kandungan natriumnya. Contohnya misalnya untuk kue bolu atau roti, orang bisa menggunakan baking powder atau soda kue. Nah, itu biasanya ada kandungan natriumnya. Atau misalnya pada buah-buah yang dikalengkan itu menggunakan natrium benzoat. Atau pada daging yang kalau kita lihat ada daging yang warnanya segar, itu biasanya pengawetnya adalah natrium nitrit. Jadi banyak sekali natrium yang kita jumpai dalam bahan-bahan makanan. Natrium sekarang paling banyak di makanan kekinian adalah pada makanan-makanan mungkin yang sering kita jumpai, ya, untuk snack-snack, keripik-keripik, pupuk. Itu juga tinggi natrium, ya. Juga siapa yang suka makan saus tuh, keju juga termasuk yang tinggi natrium. Jadi kita kenali dulu makan makanan tersebut. Setelah itu cara mengenali bagaimana, mulai coba baca informasi gizi yang ada dalam bahan atau dalam makanan kemasan, ya. Nah, ini saya coba ambil contoh, ya, satu makanan kemasan, saya nggak sebut mereknya. Di sini dia sampai menggunakan garam itu, ada garam, ada penguat rasa mononatrium glutamat, ada perisa sintetik ayam, ya, ada penguat rasa dinatrium, ya, sehingga total satu kemasan itu cukup tinggi sampai dengan 1330 mg. Banyak sekali, ya, kandungan natriumnya. Oke. Yang keempat adalah batasi makanan minuman hasil olahan kemasan dan juga makanan instan. Jadi mulailah perbanyak makanan-makanan yang sifatnya alami. Contohnya untuk camilan. Camilan biasanya makanan-makanan yang gurih itu mempunyai efek edik, ya, kepengen lagi dimakan. Contohnya tadi keripik, kerupuk, ya, kacang-kacangan yang disalut dengan tepung, ya. Nah, itu juga biasanya kita nggak perasa, tahu lama-lama ya masuk cukup banyak, ya. Atau tadi makanan kemasan, makanan instan, contohnya biasanya paling banyak dikonsumsi itu, survei saya, mie instan yang paling banyak dikonsumsi, ya. Juga paling banyak yang tidak terkontrol adalah contohnya penggunaan saus sambal. Padahal satu porsi saus sambal yang dianjurkan itu kan cuma 15 mg, sangat sedikit sekali. Itu kandungan natriumnya sudah cukup banyak, 430, sementara kita kalau makan saus sambal bisa lebih dari itu, ya, 15 gram. 15 gram itu mungkin kurang lebih 1 sendok makan, padahal kita makannya lebih banyak dari itu, ya. Atau dengan makanan-makanan yang dengan keju, itu juga cukup tinggi. Satu iris keju 28 gram, natriumnya cukup banyak, 174. Kebayangkan kalau semuanya kita kejuin, ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, perbanyak asupan sayuran dan buah-buahan. Mengapa demikian? Karena sayuran dan buah-buahan adalah bahan makanan yang kandungan natriumnya sangat rendah, ya, sangat rendah, dan dia tinggi kalium. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan ini, maka dia akan menyeimbangkan kadar natrium yang ada di dalam cairan tubuh kita. Jadi lupa perbanyak makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, tentunya yang alami, ya, bukan yang seperti asinan atau acar, ya. Tentu adalah sayuran yang betul-betul kita bukan yang diawetkan. Yang keenam adalah batasi pemakaian garam, MSG, bumbu penyedap, dan bumbu kemasan. Nah, saya highlight yang mengenai bumbu kemasan ini. Memang sekarang semua serba praktis, ya. Artinya ibu-ibu sekarang nggak perlu mulek lagi. Mau masak tempe ada bumbu tempe goreng, mau masak sayur lodeh ada bumbu sayur lodeh, mau masak rawon ada bumbu rawon. Semuanya dalam satu saset. Bahkan nasi goreng juga ada. Nah, hati-hati dengan penggunaan bahan-bahan atau bumbu-bumbu jadi tersebut. Saran saya, coba mulai frekuensinya dikurangin dan mulai kembali menggunakan bumbu-bumbu yang alami, bawang putih, bawang merah, cabai, dan sebagainya.
itu lebih menyehatkan. Oke. Nah selanjutnya, untuk pemakaian garam, MSG, bumbu penyedap dan bumbu kemasan, saran saya kalau sudah pakai garam, garam aja. Jadi jangan udah dikasih garam, tambah lagi bumbu penyedap, tambah lagi mecin, ya kan? Terus waktu masaknya juga pakai bumbu kemasan. Itu berapa macam itu? Berapa banyak natrium yang masuk? Jadi kalau boleh pilih salah satu aja, saran saya. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu perbanyak penggunaan bumbu alami. Indonesia sangat kaya sekali akan bumbu alami. Contohnya tadi bawang putih, bawang merah, ya, jahe, kunyit, lengkuas kita sangat melimpah di sini, ya. Lalu ada serai, untuk perasanya bisa kita kuatkan dengan lada, ya, dengan ketumbar, banyak sekali kita rempah-rempah. Nah itu bisa digunakan untuk memperkuat rasa dari makanan kita. Jadi makanan-makanan itu yang segar tadi kita olah dengan bumbu ini, sehingga ketika kita kurangin rasa garamnya, dia tidak terlalu kentara karena banyak keluar rasa bumbu tadi, menutupi kekurangan rasa kurang asin tadi, ya. Yang selanjutnya, yang kedelapan yang tidak kalah penting adalah terapkan pola makan gizi seimbang, ya. Jadi makannya juga harus lengkap, saling melengkapi. Jadi ada unsur karbo, yaitu yang kita dapat dari nasi, mie atau kentang atau tepung-tepungan, sumber protein hewani dan nabati, sayur-sayuran dan juga buah. Nah, yang perlu diingat di sini, makanan-makanan tersebut sebaiknya lengkap pada setiap waktu makan utama dan diolah secara dibatasi ya minyaknya, tapi bumbu yang digunakan adalah bumbu-bumbu alami. Nah, healthy people, itu dia 8 cara bagaimana kita mengurangi asupan garam atau asupan natrium. Karena kenapa? Semakin kita banyak mengkonsumsi natrium atau garam, maka meningkatkan risiko kita terpapar atau terkena penyakit hipertensi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada komentar, silahkan masukkan dalam kolom komentar, dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih sehingga semakin banyak orang yang lebih sehat lagi. Oke, healthy people, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam.